this is my favorite Yeah, player maybe yes, maybe no. in Indonesia. Yeah, How you to change the Mister? I am very good today, my friend. Because whatever I can do this day, I want to do it, man. Yes, very. Nasinya ini sampai musuh gue ini kena rasa fokus lah gini berita Sandi, kalau gini-gini ya, ini jomblo. Jomblo kan lagi. Tempat mana yang genamu nggak aku? Bisa, begitu terus, Itu musuhnya tuh ya. Itu musuhnya. Musuhnya ular sendok, jenis mabuk. Jenis mabuk kenal wes. Enaknya poli gini ya, musuhnya cuma di lapangan tok. Kalau di kamar tuh mesra. Nggak boleh bermusuhan itu. Bos. Kalau cari musuh itu gampang, cari teman itu susah. Jadi ya mungkin yang kalian lihat di luar tuh ada selek-selek, sebenarnya mah ya bukan jadi bukan itu, guys. Oke, Fedra berbagi. Mas, Yeah. ini ada persiapan khusus nggak untuk pertandingan? Oh, udah ono. Ada. Ada. Apa itu? Aturku banter banget mah begini. Gue kira persiapan. Bagaimana ini? Persiapan, yuk. Untuk hari ini harga mati. Harus menang. Apapun itu yang terjadi, kita berusaha semaksimal mungkin dan harus menang, walaupun namanya hasil itu Allah yang tentukan kan. Tapi kan kita boleh optimis. Kita tetap optimis ya. Tetap optimis. Sehari-hari Mas Sandi itu sekarang itu posisinya kerja atau masih kuliah atau gimana? Saya udah kerja, udah S1. Berarti sudah sarjana? Udah sarjana ekonomi manajemen tahun kemarin 2020 kemarin toh? Iya. 2020. Kira Euroliga Lagi 22. 2020 kemarin aku udah S1. Terus aku kerja juga di Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora. Kota Bekasi. Di situ. Dulu kayaknya sempat di PDAM. Bukan, nggak pernah di PDAM, di Pemda. Dari dulu udah di Pemda. Dulu tuh ada yang bilang di PDAM sama Dimas sama Gunawan, Mas Gunai sama Mas Dimas toh. Terus tambah si Hayun sama Teguh sekarang. Mas Santo lah itu lah. Ya iki kerjaan enek. Pendidikan ya S1, pendamping rung enek. wah ini udah mulai melo-melo gini saya nggak kuat. Aku nek dhewe kan rasanya aku ora kuat. Ayo kenal. Terus. Biar gitu sih. Terus ini di Proliga tahun ini Mas Sandi ya? Ya. Kira-kira prediksinya Mas Sandi gimana untuk tim Bang Sumsel Babat? Insya Allah juara. Kita tuh nggak tahu ke depannya, mungkin yang pertamanya keok-keokan bakalan jadi orang yang bisa paling kuat di akhir. Ada yang misalnya kuat di awal tapi ternyata keok di akhir, nggak tahu. Semua itu tergantung gimana kita menyikapi sesuatu omongan dari orang ke kita itu jelek, itu jadikan motivasi apapun itu. Kekalahan itu bukan akhir dari semuanya. Bener.
orang yang sukses itu nggak mungkin dia nggak pernah kalah ya. Itu yo gimana pun caranya bungkam semua mulut-mulut orang yang pernah menghina kamu. Yakin juga iya yo kita tuh nggak bisa buat bungkam orang semuanya, itu kan kita cuma punya dua tangan toh. Nggak mungkin toh kita nutup mulut orang, kan nggak cukup tangannya, udah tutup aja gini, kalau nggak tutup kayak gini. Jadi simpel aja buat diri kita sendiri, dua tangan ini buat nutup telinga biar kita nggak dengar, atau buat nutup mata biar kita nggak usah ngeliat semuanya. Mantap. It's good quotes for today. The best quote today. For today. Untuk pacar, sekarang untuk pacar ini Lagi tidak terlalu mengarah ke situ. tapi ada. Kalau pacar nggak ada. Cuma Masa? orang yang membahagiakan atau orang yang selalu ada, selalu mengingatkan itu ada. Yang Support system buat saya itu ada. Wis. Soalnya kan saya tahu, maksudnya yang mengejar-ngejar kan banyak. Itu apakah diterima semua? Wah, lo sekelenger no ini kabeh. Ya siapa tahu, saya kan cuma curiga gitu loh sama Bos Sandi itu. Milihnya yang kayak gimana? Kalau aku tuh yo siapa sih yang nggak pengen punya calon atau punya pasangan hidup tuh yang agamanya bagus ya kan, yang bisa sayang sama orang tua aku, keluarga aku, gimana dia nyayangi keluarga dia dan orang tua dia. Aja dua itu tok wis. Otomatis kalau dua itu udah bagus, ke belakangnya udah pasti bagus. Belum ada arah serius untuk maksudnya udah pengen nikah belum Anda itu? Kalau pengen nikah itu sebenarnya tergantung gimana kita nih ya mas. Sebenarnya enak ya, enak. Cuma kan buat sekarang gitu loh. Buat sekarang itu ya belum sampai ke tempat itu. Cuma pikiran buat ke situ udah ada. Berarti masih pengen prestasi dia. Iya, prestasi C, nyari apa yang selama ini belum aku punya. Aku bangun semuanya, cari duit banyak-banyak buat nanti akhirnya yang bahagia. Mantap. Ya jangan sedih gitu. Ini anak super gila ini. Iya, aku gendeng aslinya guys. Pokoknya apa omongan gue coba tiru ngawur pokoknya. Los-losan. Los. Ini cek diomongin dirasan rasani ya. Padahal dia sebenarnya apa ngono ya. Berarti mereka itu perhatian. Iya, Nampak perhatian, misal, iya. Terima kasih banyak loh aku pada netizen Indonesia ini. daripada yang sama sekali nggak ada yang ngomentari. Itu kan berarti mereka nggak perhatian. Oh, uripe ra berwarna. Nah, itu loh. Itu kok ke pensil warna ra berwarna. Weh. Genenang nih. Tandasmu Adanya cuma 2 orang ini, kalau nggak dia ini, kalau nggak dia ini. Biasa loh. Wah, ngitan. Nah 10 relas itu kan gosok paling. Kelipatan loh. Kelipatan. Aku paling loh. Kayak ya. Supaya mereka Batman. Pengen dulu malah anak kuda. Size-nya berapa kira-kira? Size pari petang XL, papat XL. Budi penuh, wah ya udah, betul-betul yang lebu. Nanti nonton. Mas Fari, tahu ceweknya Bos Sandi nggak? Tahu. Ada atau berarti? Berapa? Raimu. Yang Mak Fari tahu berapa? Ada berapa? Mereka juga apa coba? Ini dia juga apa 16 ya? Dirahasiakan ya, dirahasiakan. Enggak mas ya. Dipublish 1 mas. 1 yang Sopo dipublish. ora tahu publish sumpah. Dise 2 tahun yang lalu. Remuk. Sama itu sudah enggak kok? Yang 2 tahun yang lalu itu? Sudah enggak. Sudah enggak. Biarkan dia bermain dengan masa depannya dan saya bermain dengan masa depan saya. Wes. Wah, ini ya. Kata-kata hari ini semaput. Semangat tekan semaput. Saya jenenge kudu Kok bicarane? Aku kudu menang terus. Gue kan ingin menang. Ngomong. Kamu mutus ya, hati-hati tak atas.
Wih. Aku nggak ketemu Boyok. Nggak ketemu Boyok. Agak ketemu. Siapa bilang Islam John Sobirok? Oh, Islam. Spek. Mesti bahasa Arabnya lancar banget. Yang Islam yang siapa? Islam. Islam. Islam John John. Lalu deh, takut Islam John. Agama apa Islam? Belum ngasar no, ikut-ikut. Jabiro. Aku ini adzan langsung. Jadi gak baik pokoknya colat petang menit nih no. Sahabatan sama Fahri dari kapan? Kayaknya akrab banget. Aku ini ketemu Pak Ari pertama ini tarkam neng Solo, neng Seragen Solo ya. 2018. Yo pertama kali ketemu Pak Ari, tapi orang kenal. Nah, cuma arti. Kemarin kan Garuda iku, habis itu Garuda 2019. Gue itu kan kumpul terus toh. Berapa bulan nih? 6 bulan nggak salah kumpul terus. Habis itu kesini-sini kan sering kalau misalnya aku ada job atau dia ada job pasti ngajak gitu. Berbagi lah ini. Kayaknya klop banget. Bos, aku sebenarnya sama siapapun klop banget. Karena apa ya? Semakin banyak kita berteman itu semakin banyak kita belajar. Nah, mungkin kan satu temen tok itu aja ya kita nggak open minded buat ngetahuin karakter yang lain. Ya, aku lebih banyak teman itu lebih indah. Cuma ya kalau buat sekarang itu berteman juga harus hati-hati. Nah, Kadang ada yang di depan kita tuh wah gini ternyata di belakang kita beda. Tapi nek Fahri ngomongnya los. menurut Anda dari segi permainan Fahri itu seperti apa? Wong edan nek. Edan ya? Emang ya tak akoni apik nek Fahri. Apik terus ya emang sing dadi apa? Kemampuan kelebihannya Fahri ini bal-bal elek itu. Bola-bola jelek itu sama dia kan punya apa ini poros yang bagus sama dia diajar. Untuk Mas Andi, ada target tahun ini yang belum tercapai? Ya tadi target pertama itu membawa ini juara, insya Allah. Sama target kedua itu pelatnas. Apa dong? Ini ngomong apa? Bukan dua ya, ampun susah ya. Ini ngomong apa? Aduh, saya ngerti mana loh. Target ingin apa? Ingin gabung di pelatnas ya? Iya, insya Allah tadi. Kalau ada kata-kata dari dia, jangan didengar. Nggak tahu ini mau wakil wongnya koplo. Ada semui. Pernah ini. Tapi kalau menurut netizen itu kan pasti kenapa Sandi Akbar tidak dipanggil timnas pelatnas? Menurut siapa netizen? Netizen. Kapan? Wingi-wingi? Ya yang pelatnas yang kemarin, kenapa Sandi Akbar nggak dipanggil? Ya karena memang masih banyak yang bagus, yang lainnya yang bagus. Itu kalau dari Mas Sandi sendiri ya mengakui begitu ya. Tapi kalau netizen kan enggak. Yes, iya, kalau netizen bilangnya Mereka kan- kebanyakan ini, kebanyakan itu, ada mereka sebenarnya nggak tahu apa. Orang yang bisa ngelihat voli itu belum tentu dia tahu apa arti dari voli. Jadi sekarang ini kebanyakan netizen tuh yang cuma ngelihat gini-gini tuh, kayak dia ini kayak gini dia. Padahal di dalam arti voli yang sesungguhnya itu bukan seperti itu. Nah, Ada aspek lain. Soalnya seperti ini kan kalau netizen kan pasti ada ya yang pro sama Mas Yang Andi, kontra. yang kontra, semua di segala aspek kan ada. Tapi yang pro sama Mas Andi kan pasti ya lebih banyak lah menurut saya. Soalnya saya kan juga media, Bos. Iya. Maksudnya pertanyaan itu kan sempat mencuat itu kenapa gitu loh. Maksudnya kenapa punya Sandi Akbar, maksudnya pemain selevel itu, pemain bagus kok tidak dipanggil, itu kan kita tanda tanya gitu. Itu sebenarnya ya kembali lagi ke rezeki masing-masing. Sehebat apapun orang, kalau berada di tempat yang salah itu lebih baik gak ada.
misalnya kita ada di dalam situ, tapi kayak kita nggak dianggap nggak ada, itu mending nggak usah. Jadi ya bakalan ada saatnya nanti orang itu membutuhkan kita. Wah, ada saatnya Pak. Ada saatnya. Kalau klubnya, klub asli dari Mas Sandi Akbar, Al Hidayah Al Hidayah, Iya. itu di mana itu? Bekasi. Di Bekasi? Kok saya belum dengar ya, maksudnya belum. Iya emang klub ya baru aku muncul. Berarti seniornya belum ada, senior Mas Sandi. Gunai. Mas Gunawan juga Iya, dari sana? Mas Gunai dari sana. Cuma dulu kalau Mas Gunai itu dia belajar volley-nya di APDM tuh kalau nggak salah. Cuma ya mungkin udah namanya klub itu udah nggak ada kan. Cuma ya udah dia ke Al Hidayah itu. Banyak juga yang dibenerin dari Mas Gunai itu sampai jadi yang kayak sekarang. Aslinya dari lahirnya di mana? Kalimantan. Kalimantan. Sampet Kalimantan. Iya. Wis. Ngeri nih guys. Kalimantan nih bos. Sampet guys, sampet. Terus itu langsung pindah ke sini apa usia berapa baru pindah? Aku pertama itu nggak pindah mas, cuma namanya prapon. Aku kan prapon ikut Kalimantan Tengah, gabung sama anak-anak kayak Ajis Jawa Barat itu, Ajis BC, terus Gendon, gabung sama Elvin, Agus Batang, nah gabung sama mereka. Latihan TC-nya kan di Bekasi, ya, Pon Kalteng itu latihannya di Bekasi. Nah di situ tuh selesai dari PON ada salah satu talent scouting gitu namanya Om Wawan lah, dia kan ngerti gitu ya, sampai sekarang masih ngurusin aku, dia masih berkecimpung lah di dunia pervolleynya Sandi dan mas-mas yang lain. Ya di situ dia bilang kamu mau nggak pindah ke sini gitu. Itu lo Ditawari. 2016 Ditawari. tawarin kamu mau nggak pindah ke sini. Mau om gitu. Yang penting bener gitu apa nanti akhirnya gitu, 2016 dan pindah aku ke sini selesai UN itu aku pindah om. Belum lulusan aku udah pindah duluan. Tinggal nunggu ijazah kan dari sana udah ke sini. 2016 akhir itu aku ikut TC, 2017-nya ikut Proliga itu kan BNI pertama. Pertama masuk ikut BNI. Itu tahun berapa? 2017. 2017. Iya. Berarti sebelum Garuda itu Anda sudah Udah pernah masuk Proliga, cuma nggak terlihat. nggak terlihat. Namanya masih awal kan, pemula. Itu terus 2017 selesai dan itu pun aku dicoret putaran kedua. Karena mereka menambah pemain asing kan otomatis nggak bisa lagi 18 kan harus ada yang dicoret. Itu saya kena coret sama Mas Edar Pratomo. Itu pelatih saya yang Al Hidayah itu, ATD itu. Nah selesai dari BNI itu aku masuk ke klub Al Hidayah itu. Dari situ awal mulanya aku digembleng habis-habisan setahun itu kan. 2018 kan aku nggak ikut Proliga, padahal udah ada yang ngajak tapi sama pelatih ditahan, jangan Tidak kamu diperbolehkan dulu ya? Tidak, kamu belum wayahnya ada di titik tersebut. Akhirnya 1 tahun itu digembleng sampai hari Minggu pun tetap latihan mas, sampai saking apa ya gimana sih namanya, sampai hari Minggu yang harusnya libur tetap dipakai latihan, jenuhnya gimana kan tahu mesti. Ya itu sempat frustasi juga gitu, kok gini. Taunya hikmah dibalik itu semua itu besar. Aku 2019 dipanggil Pertamina buat ikut seleksi di sana kan. Ikut seleksi di Pertamina, dicoret, kena coret. Nggak tahu itu karena apalah kan, artinya namanya anak-anak kan dicoret, ya udahlah dicoret, terima. Nah habis dari Pertamina itu Garuda minta aku taruh di Garuda, dan akhirnya hikmah dari semua itu aku dicoret dari Pertamina pindah ke Garuda itu aku bisa buktikan bahwa aku tuh udah ada layak buat tampil di pentasnya ini. makanya kan begitu Mas Sandi tampil Garuda itu kan langsung Booming, iya langsung up semuanya, langsung naik. door lah. Iya, Makanya itu ya. Kalaupun tadinya aku nggak di Garuda atau masih ikut
Pertamina itu nggak akan pernah bisa tampil, nggak pernah bisa terlihat selama beberapa tahun. Untungnya hikmahnya pindah ke Garuda ya itu kan. Sekali aku pindah di klub baru, nggak masalah. Klub itu isinya siapapun, yang penting aku di situ bisa inti, bisa nunjukin performa aku yang sebenarnya kayak gimana. Yo, prosesnya sendiri yang ngeri ya. Maksudnya nggak semulus yang netizen orang bayangkan kira ya. langsung tang gitu Nah, kan. Semua itu sakit bener, kalau dibilang sakit mah sakit banget. Sekarang nggak mungkin lah ada orang yang tahu-tahu tiba-tiba nongol tanpa adanya ini. Orang yang nongolnya cepet, hilangnya juga cepet. memang seperti itu. Rata-rata orang yang nongolnya cepet itu hilangnya juga cepet. Ya beda ya orang yang nongolnya karena bertahap, itu bakalan lama. Tergantung gimana orang itu memperlakukan orang lain kan. Gimana yo? Kita itu dapat doa baik ke kita itu tergantung sifat kita ke orang lain, sikap kita ke orang lain gitu. Kalau kita berlaku terus baik ke mereka, biarpun mereka jahat ke kita, tapi kita tetap baik ke mereka, kan otomatis kita punya poin positif sendiri, Mas. Orang itu nanti tahu-tahu, oh ya ternyata Mas Andi ini kayak gini, oh ternyata Mas Fahri ini kayak gini, ternyata Mas Gunawan kayak gini ya gitu. Kan orang akhirnya open minded sendiri gitu loh, berpikir oh nanti selama ini yang aku pikir itu salah. Akhirnya mereka mendoakan kita yang baik. Intinya ya tetap berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang kepadamu juga. Nggak usah memperdulikan. Iya, nggak usah peduli. Anggap aja angin lewat, nah itu kita dia yang ngejelek-jelekin kita itu nggak ikut, nggak pernah tahu kita tuh yang kayak gimana kan. Dan sebenarnya yang menjelekkan itu orangnya Malah orangnya itu aja gitu loh. Maksudnya komunitasnya cuma itu. Ya iya, nggak iso maju orang-orang kayak gitu. Sekarang kayak netizen ini kebanyakan anak-anak yang masih belum punya apa-apa, Mas. Jadi orang tuanya capek beli kerja siang malam beliin kuota, anaknya dibeliin kuota malah buat kayak gitu kan, nggak pantas gitu loh. Dan kebanyakan kan ini kan kita di volley. Mereka itu sebenarnya bukan orang volley yang seperti itu. Iya. Dia lihat sekilas, dia cuma lihat satu video aja ya. Dia sudah bisa menjas menyimpulkan orang itu. menyimpulkan kalau lah makanya tadi ngomong di awal kan itu. Kebanyakan kan seperti itu. Seperti saya ya. Kalau saya nggak kenal Anda, ini jujur dari saya pasti benci melihat penampilan Anda yang seperti gambarnya itu orangnya menyebalkan, tengil sekali ya. Tapi kan karena ada buat teli wong yang kan. Tapi begitu saya tahu Anda, saya jatuh cinta dengan Anda itu. Sebenarnya seperti itu. Tapi emang rata-rata mana Mas? 99%. Itu kan berarti setan 1% ya. 99% orang itu ketipu sama. Bener. Sumpah itu wes. Semua orang ngakuin 99% orang itu rata-rata yang ngomong ke aku itu sama semuanya. Tak kira kamu ya awalnya gini jebule. Saya tahunya dulu jujur ya, ini juga ini cari brengsek pengen gitu. Adalah sudah ngomong edan Los pokoknya. Lek Mas Eko barangnya boleh menungso nih kayak gini tuh lele. Friendly, pokoknya iya yo, nyenengnya gitu. Kalau nggak nyenengnya, nggak mungkin saya setiap ketemu Anda saya kejar-kejar. Nggak mungkin itu. Mau saya juga senengnya sama yang los-los lah. Enak-enak. Ada yang ingin disampaikan pesan-pesan moral? Ya tetaplah tersenyum walaupun banyak badai yang menerjang, karena buat kalian semua itu semakin tinggi pohon semakin banyak angin yang menerpa. Itu juga buat kalian semua yang baru pemula atau baru ingin meniti karir kalian di volley, tetap semangat, jaga mood, berdoa. Allah selalu berkahin setiap langkah kalian, setiap keringat yang kalian keluarkan, dan jangan lupa jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu Anda. Kalau ada perlu waktu yang lain tambahi dengan sunnah-sunnahnya. Oke, Bang Sandi, terima kasih. Sukses terus pokoknya. Amin. Saya minta doanya buat kalian semua ya, supaya tim aku Bang Sumsul Bubble bisa survive dari keadaan yang ini, bisa jadi juara. Amin. Mantap. Selesai.